Toh kita harus belajar pada kampung adat di Baduy, di Ciptagelar, di Sinar Resmi, tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan, tapi tidak ada COVID. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus mengikuti pikiran orang luar negeri. Orang luar negerinya jualan sama kita, sehingga kita menjadi agen jualan barang mereka. Paradigma inilah yang harus dibangun, termasuk barangkali saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Kementerian Pertanian hari ini tidak punya alat yang sehebat zaman dulu. Setelah itu kewenangan PPL-nya di bawah bupati wali kota, diperintah oleh menteri, beda partainya, bupatinya kagak nurut, beda lagi, rusak lagi. Kan inilah bedanya. Jadi kalau bandingin zaman Pak Harto sekarang beda emang. Terima kasih Yang Mulia Ketua Komisi 4. Pada saat ini kita akan memasuki proses dialogis kita untuk menyelesaikan berbagai hal yang telah tadi dipaparkan, dengan titik sentral utama adalah pertama, pupuk. Kita tidak ingin lagi sudah naik HET-nya, pupuknya kurang di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, beras stoknya harus aman, dan Pak Kementan sebagai panglima perang pembela petani jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah sekarang, menurut saya sangat murah, dengan perilaku oknum yang mengatas nama BUMN melakukan impor beras yang dengan harga dibanderol Rp9.000 di pasar Cipinang. Dan kemarin Pak Dirjen Tanaman Pangannya sudah menyampaikan, sudah disampaikan ke Bareskrim, sudah sampai di mana Bareskrimnya, siapa pelakunya, jangan sampai hanya laporan tidak ada tindak lanjut. Saya paham Pak Menteri ada cara pandang yang berbeda antara cara berpikir produktif dengan cara berpikir dagang. Kalau Pak Menteri cara berpikirnya produksi, yang dilindungi petani dengan produksinya, walaupun misalnya kualitas produksi tanaman pangan kita belum sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan. Tetapi kita juga tahu di mitra sebelah kita senangnya adalah beli di sana 9.000, jual di sini 9.500. Untungnya lebih cepat. Kalau petani bisa dapat untung itu harus 4 bulan, berkeringat, berpanas-panasan, berlumur dengan tanah. Kalau mereka dapat untung bisa di balik meja. Saya selalu membagi 2 kualifikasi. Di Indonesia ini ada 3 kualifikasi. Pertama, ada kualifikasi pengusaha, dia bahagia dengan produksi, dia bermodal dan menambah jumlah karyawan, walaupun rugi dia tetap memproduksi. Itu pengusaha. Yang kedua, pedagang, dia hanya menghitung berapa beli, berapa jual. Yang ketiga, calo. Nah, kalau calo ya ikut, nggak modal dapat untung. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh kita, jangan sampai ada 2 lembaga, 2 kamar perilakunya berbeda. Nah, itu yang disalahi nanti Menteri Pertanian lagi. Kemudian yang berikutnya adalah fokus anggaran. Refocusing ini kita ingin harapkan fokus anggaran sekarang itu adalah mendorong pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Saya kemarin tegaskan kepada Dirjen, misalnya di pengadaan, kalau kira-kira pengadaan tidak efektif, ngangkut sapi dari satu provinsi ke provinsi lain, kenapa tidak dibuat dengan pola bantuan keuangan seperti yang dilakukan dengan pola UPO? Ternyata di lapangan, sapi yang pengadaan Kementan dengan sapi yang UPO diadakan oleh masyarakat jauh lebih gede. Yang diadakan oleh masyarakat lebih simpel, membuat ekonomi berputar. Kenapa? Belinya di pasar desa,
Bandar lokalnya kebagian untung. Jadi semua ekonomi yang kita harapkan ini tidak hanya dikelola oleh para pengusaha tertentu. Nah, kita harapkan di refocusing ini kita tidak akan mengurangi alokasi di kementerian, tetapi alokasi yang bersifat aspirasi masyarakat, mohon itu digeser, tidak dalam bentuk pengadaan, tetapi dalam bentuk pengadaan oleh masyarakat lewat bantuan keuangan. Tinggal geser-geser di tingkat dirjen atau di internal dirjennya. Yang berikutnya adalah pengadaan alat mesin. Di tempat saya beberapa alat mesin tidak bisa digunakan karena tidak cocok dengan tanahnya, dengan kelenturannya, dengan ketinggian sawahnya gitu. Akhirnya nganggur di rumah. Nah, ke depan menurut saya bisa saja kalau alat mesin yang tidak efektif itu digeser saja, masih di bidang infrastruktur, digeser ke infrastruktur pertanian. Ada irigasi yang harus segera dibenahi, ada jalan menuju areal harus dibenahi, ada saung-saung atau saung-saung di sawah tempat pertemuan rakyat harus dipenuhi, ada leit-leit yang Pak Menteri selalu menyampaikan, tempat penyimpanan padi yang sekarang mulai langka di setiap desa, tiap RW yang harus dibangun. Biarkan mereka secara otonom membangun sendiri. Saya tadi di belakang menyampaikan, toh kita harus belajar pada kampung adat di Baduy, di Ciptagelar, di Sinar Resmi. Tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan, tapi tidak ada COVID. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus mengikuti pikiran orang luar negeri. Orang luar negerinya jualan sama kita, sehingga kita menjadi agen jualan barang mereka. Paradigma inilah yang harus dibangun, termasuk barangkali saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Tahun 78 zaman PPL gitu kan, pakai motor trail merek Honda. Saya kan ngalamin, suka ikut nanam kacang kedelai gitu kan, gitu loh. Kita yang merubah. Nah, tiba-tiba setelah dirubah mereka tergantung, makin banyak kebutuhannya, negara mulai hitung-hitungan. Karena saya tahu negara hari ini ngitung kalkulasinya beda. Mendingan kalau Pak Menteri punya latar belakang pertanian. Kan kebanyakan yang suka ngitung uang tuh nggak punya latar belakang pertanian. Bapaknya bukan petani, bapaknya orang perbankan. Ya, dia pendekatannya pendekatan perbankan, tidak lewat pendekatan pertanian. Akhirnya tidak pernah mengerti. Akhirnya tidak mengerti, salah tafsir, salah kebijakan. Kalau bicara subsidi 33 triliun dianggap kurang optimal untuk petani, saya katakan nalangin duit bank yang dikempang oleh konglomerat berapa jumlahnya? Kan tidak dinikmati oleh rakyat, hanya dinikmati oleh beberapa orang. Ini kan dinikmati oleh jutaan orang, tetapi tetap petaninya harus kita rubah. Pupuk organiknya harus segera dikembangkan agar mereka punya. Nah, maksud saya begini, rumusannya adalah bahwa nanti itu bantuan peternakan harus terintegrasi dengan pertanian. Jadi sapi itu modal untuk pupuk organik, domba itu modal untuk pupuk organik. Sistem inilah yang harus dibangun dengan menguatkan PPL. PPL-nya dikasih target. Kalau bisa Anda naik honornya manakala bisa merubah areal di lingkungan Anda dari pertanian pestisida ke organik. Itu rubah PPL-nya. Tapi susah, gaji PPL-nya 250.000. 500 naik jadi PNS-nya susah dari dulu. Kan kita paham bahwa Kementerian Pertanian hari ini tidak punya alat yang sehebat zaman dulu. Setelah itu kewenangan PPL-nya di bawah bupati wali kota, diperintah oleh menteri, beda partainya, bupatinya kagak nurut, beda lagi, rusak lagi. Kan inilah bedanya. Jadi kalau bandingin zaman Pak Harto sekarang beda emang. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ini harapan Pak Slamet, harapan yang lain. Tadi infrastruktur pertanian yang kecil-kecil naik dengan menggeser hal-hal yang tidak penting. Bantuan untuk sapi, domba naik dengan menggeser hal yang pengadaan. Tidak akan mengganggu kewenangan yang dimiliki oleh pertanian. Jadi kita ingin ini berjalan dengan baik.
Harapannya ke situ. Secara teknis kan tidak mungkin dibicarakan dalam forum terbuka begini karena ngitungnya udah angka. Nantilah beberapa dirjen ngumpul dengan Kapoksi bicara ini sekian sekian sekian. Insyaallah Pak Slamet, Pak Daruri ini wajahnya wajah daerah Pak. Apalagi Pak Slamet kampung Pak. Jadi saya bilang ke saya jadi anggota DPR kalau pulang tidak bawa untuk irigasi, tidak bawa untuk bantuan leit atau lumbung, tidak bawa domba, tidak bawa sapi. Pan saya mah tidak ngerti pengusaha ekspor dan impor mah. Beliau ngomong begitu, nyahona eta katanya. Jadi betul nggak Bapak? Ya, betul Pak Daruri. Nah, kalau dipimpin sama saya kan senyum semua. Cepet Pak, pulpennya geserin. Kalau lagi disenyum jangan nunggu saya galak gitu.